Epilepsi. Disusun oleh kelompok 13, Melanie Anissa Putri 2, 1, 0, 0, 3, 2, 1, 1 Muhammad Adek Ridwan 2, 1, 0, 0, 3, 1, 2, 5 Anissa Putri 2, 1, 0, 0, 3, 0, 8, 2. 1. Pengertian epilepsi. Penyakit epilepsi atau AYAN merupakan kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang. Epilepsi bisa menyerang seseorang ketika terjadinya kerusakan atau perubahan di dalam otak. Epilepsi didefinisikan sebagai kejang berulang yang tidak terkait dengan demam atau dengan serangan otak akut. Epilepsi adalah gangguan kronis pada otak yang terdapat di seluruh dunia yang ditandai dengan kejang berulang. Kata epilepsi berasal dari kata Yunani epilambanein, yang berarti serangan, dan menunjukkan bahwa sesuatu dari luar badan seseorang menimpanya, sehingga ia jatuh. Definisi menurut ILAE, International League Against Epilepsy, epilepsi adalah penyakit otak yang didefinisikan oleh salah satu kondisi berikut: minimal terdapat 2 bangkitan tanpa provokasi atau 2 bangkitan refleks dengan jarak waktu antar bangkitan pertama dan kedua lebih dari 24 jam, 1 bangkitan tanpa provokasi atau 1 bangkitan refleks dengan kemungkinan terjadinya bangkitan berulang dalam 10 tahun ke depan sama 6 dengan minimal 60%. Bila terdapat 2 bangkitan tanpa provokasi, bangkitan refleks, sudah ditegakkan diagnosis sindrom epilepsi. Bangkitan refleks adalah bangkitan yang muncul akibat induksi oleh faktor pencetus spesifik, seperti stimulasi visual, auditorik, somatosensitif, dan somatomotor. 2. Jenis-jenis epilepsia. 5a. Berdasarkan penyebabnya, epilepsi dapat digolongkan menjadi epilepsi idiopatik, yaitu epilepsi yang penyebabnya tidak diketahui. Epilepsi simptomatik, yaitu epilepsi yang terjadi akibat suatu penyakit yang menyebabkan kerusakan pada otak. 2. Jenis-jenis epilepsia. 6b. Berdasarkan kondisi aktivitas otak yang abnormal. Kejang umum terjadi pada seluruh bagian otak dan menimbulkan gejala di sekujur tubuh. Jenis kejang umum, yaitu kejang tonik-klonik, tahap tonik yang ditandai dengan hilang kesadaran, tubuh menjadi kaku, serta tubuh dapat jatuh ke lantai. Kejang petit mal. Kejang seperti ini sering terjadi pada anak-anak yang ditandai dengan memandang dengan tatapan kosong atau melakukan gerakan tubuh yang halus. Kejang atonik. Kejang ini membuat seluruh otot tubuh mengendur atau kehilangan kendali, sehingga tubuh bisa jatuh. Kejang mioklonik, yakni kontraksi tiba-tiba dari otot lengan, tungkai atau seluruh tubuh. Kejang parsial atau vokal, yaitu otak yang mengalami gangguan hanya sebagian saja. Kejang parsial ini dibagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu kejang parsial sederhana, aura, terjadi dalam kondisi sadar, kejang parsial kompleks, kejang yang melibatkan penurunan kesadaran, kejang epileptikus, di mana kejang berlangsung lama, atau kejang berulang dan kesadaran penderita tidak pulih di antara waktu kejang. 3. Faktor penyebab. A. Usia. B. Genetik. C. Cedera pada kepala. D. Demensia. E. Infeksi otak. F. Riwayat kejang di masa kecil. 4. Pertolongan pertama. 9a. Jauhkan penderita dari benda-benda berbahaya. B. Jangan pernah meninggalkan penderita. C. Berikan alas lembut di bawah kepala agar hentakan saat kejang tidak menimbulkan cedera kepala dan kendorkan pakaian ketat atau kerah baju di lehernya agar pernapasan penderita lancar. Jika ada. D. Pada saat penderita mengalami kejang, jangan menahan gerakan penderita. E. Jangan masukkan benda apapun ke dalam mulut penderita. F. Setelah kejang selesai, tetaplah menemani penderita. 5. Pencegahan. Selain dengan obat, penanganan epilepsi juga perlu ditunjang dengan pola hidup yang sehat, seperti olahraga secara teratur, tidak mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, serta diet khusus. Walaupun banyak kasus yang tidak dapat dicegah, usaha untuk mengurangi cedera kepala, yaitu dengan penanganan yang baik untuk wilayah sekitar kepala saat kelahiran, dan menekan parasit dari lingkungan seperti misalnya cacing pita dapat memberikan hasil yang efektif. Langkah yang dilakukan di salah satu wilayah Amerika Tengah untuk menurunkan tingkat infeksi cacing pita telah berhasil menurunkan kasus baru epilepsi hingga 50%. 6. Jenis obat. 11. Epilepsi tidak dapat disembuhkan,
namun dapat dihindari munculnya gejala kembali. Pada awal pengobatan, dokter akan memberikan satu jenis obat epilepsi dengan dosis minimal. Apabila kejang masih muncul, maka dosisnya akan bertahap dinaikkan sampai dosis optimal. Dosis dikatakan sudah tepat jika kejang tidak muncul kembali dan akan terus dipertahankan sampai 2 tahun bebas kejang. Pengobatan yang rutin dan konsisten dapat mencegah serangan epilepsi muncul kembali. Namun, demikian, apabila dosis maksimal tidak dapat mengendalikan kejang, segera konsultasi kembali dengan dokter Anda. Pemberian obat antiepilepsi kedua biasanya akan dipertimbangkan. Tetapi, apabila pengobatan tersebut pun tidak membantu mengatasi epilepsi yang terjadi, terdapat beberapa pilihan pengobatan lainnya, seperti A. Terapi diet yang disesuaikan dengan kondisi pasien, contohnya diet ketogenik atau diet Atkins. B. Alat medis untuk mengendalikan kejang. C. Operasi otak. Dengan ketiga pengobatan epilepsi di atas, harapannya tidak terjadi kekambuhan kembali yang menyiksa penderitanya.